Tuhan pada sore hari ini, dan puji nama Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan. Dan pada sore hari ini sama-sama kita mau menikmati firman Tuhan. Dan siapa yang di sini, saya percaya ya bahwa kita semua di sini merasakan kebaikan Tuhan. Mari yang kita merasakan kebaikan Tuhan, melambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sinta. Saya keturunan Chinese. Saudaraku diberkati Tuhan. Nama lengkap saya adalah Lau Xiang Bin. Nah, cuman biasa dipanggil hari-harinya dengan Sinta. Puji nama Tuhan, saudaraku, dan suami saya ini Bapak Pendeta Petrus Wisman. Puji nama Tuhan, saudaraku, tidak berlambat-lambat, saudaraku. Mari sama-sama kita akan buka Alkitab kita, saudaraku. Pada sore hari ini, saudaraku diberkati Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ayat pokok yang saya ambil adalah terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai ayat 20. Di situ dikatakan di dalam judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Matius 28 ayat 19-20, judul perikop adalah perintah untuk memberitakan Injil. Nah, saudaraku diberkati Tuhan, sebelum kita akan memasuki di dalam ayat pokok pada sore hari ini, mari sama-sama kita akan membuka terlebih dahulu di dalam kitab Nabi Yosua, Perjanjian Lama. Kitab Nabi Yosua. Saya akan mengambil di dalam pasal 1 ayat ke-9. Di sini juga sama, judulnya adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Jadi di sini sama-sama judulnya adalah perintah. Ya, perintah itu adalah satu amanat. Amanat dari siapa, saudara diberkati Tuhan? Amanat dari Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, barang siapa mengasihiku, ia akan melakukan perintahku. Saudaraku diberkati Tuhan, saya akan mengambil satu tema khotbah pada sore hari ini adalah pentingnya penyertaan Tuhan. Mari sama-sama kita akan katakan tema khotbah pada sore hari ini, pentingnya penyertaan Tuhan. 3, 2, 1. Pentingnya penyertaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku diberkati Tuhan, mari kita akan membaca di dalam kitab Nabi Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-9. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri dengan kasih Kristus. Kita akan membaca kitab Nabi Yosua pasal 1 ayat ke-9. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1, ya. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Puji Tuhan, silakan dulu. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan kembali, saudara berkati Tuhan, ayat 9 Nabi Yosua pasal 1. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ada tanda tanya di sini, saudaraku. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudaraku diberkati Tuhan, Nabi Yosua adalah abdi daripada Musa. Amin. Nah, Musa adalah orang atau hamba yang telah diperintahkan oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel sebagai umat pilihan Allah untuk keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi dalam hal ini Musa hanya bisa membawa umat pilihan Allah yaitu Israel untuk keluar dari tanah Mesir, dan untuk masuk menuju tanah Kanaan, tanah yang ditetapkan oleh Allah kepada umat perjanjiannya itu. Untuk masuk ke tanah Kanaan adalah Allah memerintahkan kepada Yosua. Jadi Yosua dalam hal ini adalah abdi daripada Musa,
untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat 9 ini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di situ ada kata tanda tanya, saudaraku. Jadi kalau ada kata tanda tanya ini, saudaraku, ini ada satu pertanyaan yang ditekankan. Dan di sini kalau saya membaca, menyimak dengan baik-baik, kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu di dalam pasal 1 ada diulang 3 kali, ya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kemudian ayat 7 dikatakan lagi, saudaraku, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kemudian di ayat yang ke-9 dikatakan lagi, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi kalau kita membaca, saudara berkati Tuhan, ini ada 3 kali diulang-ulang, kuatkan dan teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah, kuatkan dan teguhkanlah. Ini berarti menunjukkan satu hal yang sangat penting yang Allah mau sampaikan kepada Yosua, saudaraku. Kenapa Allah sampai berkata 3 kali kepada Yosua, saudaraku? Kalau kita membaca di dalam kitab Keluaran, saudaraku, Yosua ketika dipilih oleh Allah untuk membantu Musa pada saat itu memimpin bangsa Israel, dikatakan di situ usianya masih muda, saudaraku. Jadi biasanya kalau orang yang usianya masih muda itu belum pengalaman. Makanya sekali lagi di sini Allah menekankan. Jadi dalam hal ini Allah menekankan supaya Yosua itu benar-benar berserah kepada Tuhan, jangan mengandalkan kekuatannya sendiri. Allah lebih menekankan kepada Yosua supaya benar-benar berserah kepada Tuhan, saudaraku. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, memang hal ini tidak mudah, saudaraku. Karena kita tahu bersama bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang keras tengkuk, saudaraku. Bahkan Musa saja berkali-kali meminta petunjuk daripada Allah bagaimana memimpin bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini, sekali lagi saya katakan, seringkali melakukan kesalahan yang sama dan berkali-kali Tuhan ampuni, saudaraku. Dan berkali-kali melakukan kesalahan yang sama, saudaraku. Tetapi Allah tetap mengampuni karena Dia adalah umat kepunyaan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku diberkati Tuhan, tidak mudah untuk memimpin bangsa Israel yang tegak tengkuk, yang bukan sedikit jumlahnya, saudaraku. Nah, pada sore hari ini, saudaraku, saya mau mengajak saudaraku, kalau Allah memberikan perintah kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan Allah juga memberikan perintah kepada saya dan saudara untuk melakukan amanat agung. Apa amanat agung? Kita kembali ke dalam ayat pokok yang tadi saya sudah katakan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Dengan kasih Kristus, mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ya. Dengan kasih Kristus, nanti saya minta ses yang pakai kacamata tolong membacakan. Ses. Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Ya, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan, terima kasih sis. Silakan duduk.
Puji nama Tuhan. Matius pasal 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan